Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Kita sering mendengar istilah kelompok Asy-Syiah, atau lebih tepatnya kita katakan kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Banyak orang mengira mereka masih dekat dengan kaum muslimin. Bahkan ada yang menganggap mereka salah satu madhab dari madhab-madhab kaum muslimin. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah, kalau kita membuka referensi induk orang-orang Syiah Rafidhah tersebut, maka kita akan mendapati, kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya Syiah Rafidhah bukan termasuk Islam sama sekali. Ajaran-ajaran mereka sangat amat menodai Islam dan kaum muslimin. Islam adalah satu-satunya agama yang hak, sedangkan Syiah Rafidhah adalah agama tersendiri yang bukan bagian daripada Islam. Di antara akidah sesat bahkan kufurnya Syiah Rafidhah, yang pertama adalah mereka menganggap bahwasanya Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini sudah diselewengkan, tidak murni lagi, sudah dikurangi oleh para sahabat Ar-Rasul SAW. Dalam kitab mereka yang berjudul Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini, di situ dikatakan bahwasanya Innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibril ila Muhammadin SAW sab'ata asyara alfi ayatin, bahwasanya Al-Quran yang sesungguhnya diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya ada 17.000 ayat. Kata mereka, Al-Quran yang betul, yang murni, kata mereka itu 17.000 ayat. Kalau kita buka dalam mushaf kita, di mushaf kaum muslimin, hanya ada 6.000 sekian, 6.666 sekian. Ini berarti menurut Syiah Rafidhah, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sekarang sudah dikurangi 2/3, yang tersisa hanyalah 1/3-nya. Ini betul-betul pelecehan terhadap Islam dan kaum muslimin. Padahal Allah telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Mereka melecehkan Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran sekarang ini sudah tidak murni lagi, sudah berkurang 2/3-nya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, di antara keyakinan kufurnya Syiah Rafidhah, mereka meyakini akidah bada', yaitu akidah yang menyatakan dahulu Allah tidak tahu, kemudian Allah tahu. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Masih dalam kitab Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini, yang itu merupakan kitab induk mereka yang pertama. Kalau kaum muslimin punya Sahih Bukhari, mereka punya Al-Kafi karangan Al-Kulaini. Di dalam kitab itu juga ada bab yang namanya Al-Bada'. Di antaranya ada riwayat yang berbunyi, kata mereka, ma'uddimallah bisyai'in misl bada'. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mengagungkan Allah daripada ilmu bada' tersebut, yaitu keyakinan bahwasanya Allah dahulu tidak tahu, kemudian baru Allah tahu. Ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kebiasaannya orang Yahudi yang diwariskan kepada cucunya orang Syiah Rafidhah, yaitu selalu mencelah Allah. Kalau orang Yahudi mencelah Allah dengan mengatakan misalnya, Innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah itu fakir sedangkan kami kaya. Orang Yahudi mengatakan, wa qalatil yahudu yadullah maghlula, tangan Allah terbelenggu. Pelecehan orang Yahudi kepada Allah. Demikian pula orang Syiah Rafidhah melecehkan Allah dengan mengatakan Allah dahulunya jahil, kemudian Allah mengetahui. Kemudian di antara kekufuran orang-orang Syiah Rafidhah, mereka meyakini adanya ar-ruj'ah, reinkarnasi. Dalam kitab-kitab mereka dikatakan laisa minna man lam yuqirra bi ruj'atina atau bi qarratina. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang mengingkari, tidak menyatakan, tidak meyakini adanya reinkarnasi kami. Mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib
Hasan wa Husain dan Nabi Muhammad SAW itu akan dikembalikan lagi, dihidupkan lagi ke dunia sebelum hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah mengatakan, innaka mayyitun summa innahum mayyitun summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Bahwasanya orang yang telah mati tidak akan mungkin bangkit kembali ke dunia ini, namun akan dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan pada hari kiamat kelak di alam akhirat, bukan di dunia ini. Kemudian juga di antara keyakinan mereka yang juga kufur, yaitu penghinaan mereka kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Kahfi juga dikatakan bahwasanya kana nasu ala ridda ba'da wafatir Rasulullah ila salasa. Dahulu manusia itu murtad, yaitu para sahabat kalau mereka murtad sepeninggal Rasul SAW kecuali 3 saja. Salman Al-Farisi, Abu Dzar, dan Al-Miqdad. Bagaimana mungkin mereka dikatakan kaum muslimin sedangkan mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Bahkan seorang tokoh Syiah mereka yang bernama Yasir Al-Habib ketika mentalkin seorang yang katanya mu'allaf dengan 5 syahadat. Di antaranya yang terakhir dikatakan wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Mereka mengatakan dalam syahadat mereka bahwasanya Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Aisyah dan Hafsah itu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin mereka dikatakan sebagai kaum muslimin sedangkan mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, musuh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh benar ucapan para salafus saleh dahulu seperti Imam Malik sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir akhir surat Al-Fatah. Beliau mengatakan wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfir rawafid alladina yubghina sahabah. Dari ayat inilah akhir surah Al-Fatah Imam Malik menyimpulkan sebagaimana dalam riwayat dari beliau bahwasanya beliau mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah yang mereka mencaci maki para sahabat. Maka sungguh benar firman Allah liyaghidha bihimul kufar, bahwasanya Allah ingin menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi penyimpangan orang-orang Syiah Rafidhah yang semua itu menunjukkan bahwasanya Syiah adalah agama tersendiri yang merupakan warisan orang Yahudi, orang Majusi yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Al-Islam, dan mereka adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Maka wajib untuk kita semuanya berhati-hati dari gerakan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir, ana ingin sampaikan ucapan seorang ulama yang bernama Asy-Sya'bi yang mengatakan uhadzirukum al-ahwa al-mudillah wa syarruha ar-rafidhah. Aku peringatkan kalian dari semua kelompok-kelompok sesat yang ada, dan yang paling jelek adalah Asy-Syiah ar-Rafidhah. Wallahu taala a'lam.